pesan saya. Wah, kenapa? Sebagai tempat dagang, pasti ada penipuan. Santet. Di PHK dari tempat kerjanya, Sucipto memilih untuk menjadi pedagang. Ia menyewa kios di pasar bersebelahan dengan kakaknya. Namun sebagai pedagang baru, setiap hari selalu ada saja kiriman-kiriman aneh yang ditemukan oleh Sucipto. Hal itu pun dianggap biasa oleh kakaknya sebagai salah satu bentuk persaingan antar pedagang. Tak hanya sekali, bahkan berkali-kali. Hal itu membuat seiring berjalannya waktu, warung Sucipto menjadi sepi. Padahal saat itu, Cipto sedang butuh biaya untuk mengobati anak pertamanya yang sedang sakit. Tak punya pilihan lain, Cipto akhirnya pergi kepada seorang dukun yang terbilang sakti. Setelah itu, warung Cipto pun menjadi ramai kembali. Namun suatu hari, istri Cipto bernama Marni mengalami penyakit aneh di mana terdapat banyak benda tajam di dalam perutnya. Saat ditanyakan kepada seorang dukun, ternyata istri Cipto mendapat kiriman dari salah satu pedagang di pasar yang bernama Wicak. Tak terima, Cipto ingin mengembalikan santet itu. Namun santet itu justru meleset, bukan mengenai Wicak, melainkan mengenai putri satu-satunya Wicak. Seketika anak perempuan Wicak pun meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semakin hari warung Cipto pun semakin ramai. Sementara itu warung Wicak terlihat sepi pembeli, bahkan tak ada satupun yang mampir. Ramainya warung Cipto membuat Cipto kini sudah mengumpulkan banyak uang. Ia segera mengabarkan kepada istrinya untuk segera mengoperasi anaknya yang sakit. Setelah melakukan operasi, Ardi tiba-tiba bisa melihat makhluk gaib. Untuk pertama kalinya, Ardi melihat penampakan sosok kakek tua. Tak hanya ketika berada di rumah sakit, saat sudah berada di rumah pun, Ardi masih bisa melihat sosok kakek tua itu yang ternyata terus mengikutinya hingga sampai ke rumah. Khawatir penglihatan Ardi bermasalah, ibunya lantas memeriksakan kembali kepada dokter, tapi semua baik-baik saja. Sementara itu ketika Cipto baru saja menutup warungnya, ia menemukan kembali sebuah kiriman benda-benda aneh yang berbau mistis. Lalu tiba-tiba saja pundak Cipto terasa sangat berat. Bahkan sampai Cipto pulang ke rumah, pundaknya masih terus saja terasa berat. Saat Cipto menemui Ardi yang baru saja bangun tidur, tiba-tiba Ardi menjerit ketakutan, lalu dengan sekuat tenaga mendorong tubuh ayahnya bersembunyi di balik tubuh ibu karena ia melihat sesuatu, makhluk yang sangat mengerikan berada di atas pundak ayahnya. Khawatir dengan kondisi Ardi, mereka lantas memanggil orang pintar. Orang pintar itu mengatakan bahwa saat ini mata batin Ardi terbuka, di mana ia bisa melihat apa yang orang lain tak bisa melihat. Namun demi keamanan Ardi, orang pintar ini mengatakan ia bisa saja mempersempit penglihatan yang dimiliki Ardi. Namun dengan satu syarat, setelah ini Ardi tak boleh pergi ke pasar. Singkat cerita, Ardi kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Adiknya Siva juga sudah masuk SMA dan mereka punya satu adik kecil bernama Arif. Pagi itu Ardi meminta uang untuk biaya kuliahnya karena hari ini adalah hari terakhir dan ia lupa. Marni lantas menyuruh Ardi menyusul ayahnya di pasar. Sesampainya di pasar, Ardi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasananya sangat hening dan menyeramkan baginya. Di saat itulah Ardi bisa melihat sosok pesugihan yang bisa membuat makanan menjadi lezat karena semua masakan ditetesi oleh air liurnya. Selain itu, di belakang Ardi juga ada sosok makhluk pesugihan lainnya. Semua sangat mengerikan di penglihatan matanya. Di saat Ardi hendak pergi ke ruangan ayahnya, ia malah mendengar Pak D-nya sibuk memarahi ayahnya. Sejak saat itu, Ardi menjadi sangat benci kepada Pak D. Saat perjalanan pulang, Ardi bertemu dengan Wicak, namun ia tak tahu siapa pria itu. Saat tak sengaja, Ardi juga kembali melihat ada banyak sekali makhluk aneh yang sengaja memperlihatkan diri kepada Ardi. Sementara itu, usai menutup kios dagangannya, Cipto melihat ada dua burung gagak yang terbang berkeliling. Lalu Cipto menemukan bungkusan kain hitam dengan tali merah. Ketika dibuka, kain itu berisi tengkorak. Cipto langsung membuang bungkusan kain itu ke dalam tong sampah. Setibanya di rumah, ketika Cipto beristirahat, tiba-tiba Cipto bermimpi buruk. Seseorang datang hendak menghabisi nyawanya dan juga keluarga. Terdengar suara gaduh, Ardi langsung bergegas untuk memeriksa ayahnya. Namun kala itu ia melihat ayahnya masih tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama, Cipto tiba-tiba tersedak lalu muntah darah. Darah yang keluar bercampur dengan belatung. Melihat itu tiba-tiba tubuh Cipto menjadi lemas. Tiba-tiba saja ia terkulai, jatuh ke lantai lalu tak sadarkan diri. Anehnya ketika diperiksakan ke dokter, dokter tidak menemukan penyakit apapun dari dalam tubuh Cipto. Cipto kemudian memilih untuk dirawat di rumah saja. Sore itu Arif putri bungsu Cipto baru saja pulang sekolah. Si Bo berpamitan untuk pulang karena hari sudah sore. Di saat itu Arif tiba-tiba melihat bungkusan kain hitam dengan tali berwarna merah yang ketika diperiksa, bungkusan itu berisi tengkorak dan tulang belulang. Lalu tiba-tiba
Tiba-tiba suasana berubah menjadi hening, membuat Arif sangat ketakutan. Setelah itu Arif pun mengalami demam tinggi. Pada tengah malam, Cipto tiba-tiba mengalami kejang. Awalnya ia seperti tersedak, lalu sekujur tubuhnya panas tinggi. Ardi segera menelpon rumah sakit untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian Ardi mendengar adiknya menjerit. Telinga Arif tiba-tiba mengeluarkan benang yang saat ditarik tiba-tiba ada serangga di ujungnya. Setelah itu darah mengalir dari kedua bola mata. Ardi yang panik berusaha untuk menyeka darah, tetapi kemudian hal mengerikan terjadi. Tubuh Arif mendapatkan serangan gaib yang membuatnya kemudian meninggal dunia. Mendengar suara teriakan Ardi, Syifa dan ibunya segera datang, namun mereka tak kuasa ketika melihat kondisi Arif yang mengenaskan. Pemakaman Arif pun langsung dilaksanakan pagi harinya. Terlihat di sana Pak D hadir, namun Ardi yang tak menyukai kehadiran Pak D langsung mengusirnya dari pemakaman itu. Semakin hari kondisi Cipto semakin memburuk, bahkan kini ia tak bisa diajak berkomunikasi. Begitu juga dengan Marni. Marni masih terus menyesali kepergian Arif, anak bungsunya. Mendapati teror itu, mereka lantas memanggil kembali orang pintar. Bapak ini mengatakan bahwa mereka terkena serangan santet. Lalu untuk mencegah hal buruk terjadi, bapak itu memberi mereka masing-masing jimat berupa gelang, setidaknya untuk meminimalisir keadaan. Pagi itu ketika suasana masih gelap, Ardi berpamitan dengan ayahnya untuk mengurus toko. Di saat itulah Ardi melihat banyak sekali aktivitas mistis yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Ardi yang belum mengetahui siapa Wicak berusaha untuk menolongnya mengangkat barang, namun ia justru diusir. Saat melihat Pak D, Ardi sama sekali tak menegurnya. Ardi mengira Pak D lah yang telah menyantet keluarganya. Lalu warung lagi sepi, tiba-tiba datang seorang perempuan misterius yang ngebeli beras. Dilayanin, ternyata itu adalah setan. Semenjak bapaknya sakit, kios dagangan Cipto kini semakin sepi. Bahkan semua karyawannya pun pada berhenti. Ardi harus dagangan sampai malam supaya bisa tetap bayar kontrakan. Malam itu tiba-tiba datanglah seorang wanita misterius yang bilang mau beli beras kilo. Pas beras pesanannya udah siap, sosok misterius itu malah diam saja. Rupa-rupanya itu adalah sosok setan yang datang untuk mencari Sucipto. Setelah itu Ardi melihat sosok wanita aneh itu pergi kembali ke sebuah kios milik Wicak saingan bapaknya. Karena penasaran, Ardi mengikuti sampai masuk ke dalam kios. Ardi melihat bayangan wanita itu di balik gorden. Lalu saat gorden itu disingkap, Ardi melihat banyak benda ritual serta foto seorang perempuan. Ternyata perbuatan Ardi sudah diketahui oleh Wicak. Wicak pun mengamuk lalu mengusir Ardi dari kios dagangannya. Saat tengah malam tiba, bola-bola api tiba-tiba mendarat di atap rumah Sucipto. Marni yang kala itu terbangun, tiba-tiba saja gelang-gelang pelindung yang diberikan oleh pintar itu terputus. Penasaran dengan suara gaduh di atap rumah, Marni malah menemui bungkusan kain berwarna hitam yang ketika dibuka berisi tengkorak serta tulang belulang. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Marni ketakutan. Tak lama kemudian Ardi pun pulang ke rumah dan terkejut melihat bungkusan itu. Seketika saja gelang yang dipakai Ardi juga terputus. Ardi menemui ibunya terbaring dengan tubuh yang panas. Ardi lantas memanggil bapak pintar itu lagi. Benda yang ditemukan itu kemudian dibawa oleh bapak itu pergi sambil menjelaskan bahwa santet yang dikirim sangatlah kuat. Ardi. Karena pernah melihat Pak D-nya ribut dengan sang ayah, Ardi mengira Pak D-nya lah yang telah menyantet keluarganya. Namun Pak D-nya menolak keras. Sebaliknya, ia justru melindungi keluarga Sucipto. Karena sebenarnya Cipto lah yang mulai bermain dukun. Selain itu, ternyata Cipto juga memelihara pesugihan agar warungnya menjadi ramai. Atas petunjuk Pak D, Ardi kemudian membuka paksa sebuah ruang rahasia di kios bapaknya. Ruangan itu berisi sebuah lemari hitam yang bentuknya sangat estetik. Ketika lemari itu dibuka, Ardi menemukan beberapa peralatan ritual. Selain itu juga ada sebuah buku kitab kecil yang berisi mantra-mantra serta petunjuk rumah seorang dukun. Tanpa menunggu lama, Ardi langsung bergegas pergi ke sebuah desa tempat dukun itu tinggal. Di sana Ardi diantarkan oleh seorang warga untuk menemui dukun itu. Namun sayang dukun ayahnya itu dalam kondisi sakit. Sebab itulah ia tak mampu melindungi bapaknya Ardi dari serangan santet musuhnya. Konon dukun musuh bapaknya ini sangat kuat, di mana Wicak telah melakukan ritual di 7 tempat berbeda di 7 pantai di pesisir Jawa. Ritual itu dilakukan untuk memanggil jin terkuat di seberang pulau yang bernama Suanggi. Usai mendapatkan penjelasan, Ardi kemudian bergegas untuk kembali ke kios Pak D-nya dan menceritakan semua itu. Lalu tiba-tiba ada banyak burung gagak yang berkeliaran di atap. Mereka segera pulang. Mereka khawatir ada serangan susulan yang membahayakan nyawa ibu Ardi. Pada tengah malam, sosok bayangan hitam menyelinap di balik kamar. Lalu kemudian Marni yang terbaring lemah merasa kesakitan di bagian perutnya. Mendengar suara teriakan Marni, Syifa langsung bergegas untuk ke kamar ibunya. Alangkah terkejutnya Syifa melihat perut ibunya membesar, lalu kemudian keluarlah kawat tajam yang mengikis perut ibunya dan akhirnya Marni pun meninggal. Pak D dan Ardi terlambat sampai ke rumah. Keesokan paginya mereka langsung melaksanakan pemakaman. Ardi yang sudah dipenuhi emosi berniat ingin mendatangi Wicak malam itu, tapi bapak pintar ini menghalanginya. Ia mengatakan itu akan sia-sia. Bapak pintar ini lalu memberitahu Ardi ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu mereka harus pergi mengambil air di 7 titik ritual yang pernah dilakukan oleh Wicak. 7 air itu kemudian digunakan untuk meruat ayam
ayahnya yang sedang sakit. Sebagai syaratnya, mata batin mereka berdua harus dibuka sepenuhnya. Hal itu bertujuan agar mereka bisa melihat 7 titik ritual yang pernah dilakukan oleh Wicak. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melakukan ritual untuk membuka mata batin mereka. Setelah semua ritual itu selesai dilaksanakan, pagi harinya mereka berdua langsung pergi menuju ke sebuah pantai. Sementara Pak D berjaga di rumah untuk menemani Sucipto dan juga Bapak Pintar itu terus melakukan ritual puji-pujian untuk melindungi dari serangan santet. Hari pertama, Ardi dan Syifa mengambil air di pesisir pantai yang dijaga oleh sosok jin. Wajahnya sangat menyeramkan, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh lilitan ular. Tempat ritual yang kedua dijaga oleh sosok jin besar berwarna hijau, kepalanya memiliki tanduk, kuku-kukunya yang sangat tajam namun tidak menyakiti. Di tempat ritual yang ketiga dijaga oleh sesosok wanita tua, rambutnya putih. Lalu di tempat ritual yang keempat dijaga oleh jin bersosok wanita, rambutnya panjang, berjalan seperti suster ngesot, namun makhluk ini juga tidak menyakiti. Di tempat ritual yang kelima ada sosok hantu wanita, mulutnya lebar dan terus mengerang. Di tempat ritual yang keenam mereka digoda dengan sosok hantu wanita gemuk, namun sosok itu tidak memiliki kepala dan berjalan terbang. Saat mengambil air di tempat ritual terakhir, mereka tidak bertemu dengan penunggunya, namun mereka terus diikuti jejak kaki hingga keluar tangan yang membuat mereka terjatuh. Kendi terakhir itu pecah, namun tangan-tangan itu tidak menyakiti mereka. Tak lama kemudian muncullah kuda putih dengan seorang pengawal berbadan hitam berjalan menuju ke arah mereka, lalu kemudian memberikan guci emas yang berisi air laut. Setelah itu makhluk tersebut menyuruh mereka agar segera pulang. 7 air dari 7 tempat ritual dan 7 pantai berbeda berhasil mereka kumpulkan. Saatnya mereka kembali ke rumah, namun serangan santet keburu datang ke rumah sebelum mereka sampai. Bapak Pintar ini bergegas untuk memeriksa situasi dan muncullah sosok jin kuat yang disebut Suwangi. Suwangi langsung menyerang Bapak Pintar ini. Dengan sekejap saja makhluk ini menghancurkan kepala si Bapak Pintar. Setelah itu ia pun menyerang Pak D yang kala itu sedang menjaga Sucipto. Dengan mudah tubuh Pak D diangkat, lalu jantungnya dikeluarkan begitu saja. Jantung itu lantas ditelan bulat-bulat oleh Suwangi. Akhirnya Syifa dan Adi sampai di rumah. Mereka melihat Pak D sudah tak bernyawa. Begitu juga dengan jenazah Papa Pintar. Tak mau kehilangan ayahnya, mereka bergegas untuk masuk ke kamar, lalu membasuhkan 7 air tersebut ke tubuh ayahnya. Baru membasuhkan beberapa air saja, tiba-tiba jin jahat yang bernama Suwangi keburu datang ke ruangan mereka. Terlihat sebagian tubuh Suwangi sudah mulai mengeluarkan asap, namun jin itu masih sempat menghempaskan tubuh Syifa hingga terluka parah. Jin itu lantas menarik tubuh Sucipto, menyeretnya dan ingin mengambil nyawa Sucipto. Ardi kemudian melemparkan guci terakhir yang membuat airnya muncrat membasuh tubuh Sucipto. Seketika Suwangi terbakar, suaranya mengerang di dalam kobaran api dan lenyap seketika. Mereka bertiga akhirnya selamat. Sementara itu Wicak menyadari ada sesuatu yang tak beres. Lampu ritualnya padam. Ia bergegas menemui dukunnya, lalu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Suwangi. Suwangi yang sangat marah memisahkan tubuh dukun itu menjadi 2. Saat Wicak hendak kabur, jin itu langsung meremas tubuhnya dan menelan kepalanya hidup-hidup. Sementara dukun milik Sucipto kini sudah mulai sehat. Mereka pun kemudian datang ke tempat kerja Sucipto untuk mengambil jin pesugihan yang selama ini membuat warung Sucipto laris. Dan film pun selesai. Jangan lupa subscribe.